The sun is coming up again, looking like it's gonna be a problem, 'cause I'd be lying to you if I said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok impostor akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah RPL kelas I. Di sini kami membuat aplikasi berbasis web. Perkenalkan, nama saya Elido Fiskalia, NIM 2017-31182. Saya Titania Manurung, NIM 2017-31163. Nama Cynthia Nur Afisa Almininda, NIM 2017-31194. Aplikasi berbasis web yang kami buat bernama ITPLN Belanja. ITPLN Belanja ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang berhubungan dengan marketing, di mana menjadi wadah untuk menawarkan segala jenis produk dengan mudah. Selanjutnya adalah abstrak. Latar belakang pembuatan website ini adalah, di era modern seperti sekarang ini, teknologi bukan lagi hal asing bagi masyarakat. Hampir semua kegiatan kita berdampingan dengan teknologi, tak terkecuali proses jual-beli. Selain itu, banyaknya kegiatan danus atau dana usaha dalam lingkup ITPLN, namun belum mempunyai wadah yang efektif untuk mempromosikan produknya. Sesuai namanya, ITPLN Belanja adalah aplikasi berbasis web ini dapat menjadi wadah mahasiswa ITPLN untuk melakukan danus ataupun usaha lainnya. ITPLN Belanja, aplikasi berbasis web ini dapat diakses oleh mahasiswa ITPLN sebagai pelanggan maupun penjual. Gambar di atas ini merupakan logo dari ITPLN Belanja. Selanjutnya adalah interface pengunjung. Di halaman awal atau home, pengunjung dapat melihat tulisan yang merupakan slogan dari aplikasi ini. Dan pengunjung dapat mengklik navbar produk untuk memilih barang yang ingin dipesan. Selanjutnya adalah halaman pemesanan. Setelah memilih barang yang akan dipesan, pada halaman ini pengunjung dapat melanjutkan pemesanan dengan order via WhatsApp. Selanjutnya adalah interface seller. Pada halaman ini berisi form data diri yang harus diisi bila pengunjung ingin menjadi seller. Setelah itu, seller akan menuju form produk untuk proses penginputan barang atau produk yang akan dijual. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka produk telah berhasil dipublikasi dan dapat dilihat dan dibeli oleh pengunjung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Titania. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang website kami bernama ITPLN Belanja. Berikut merupakan landing page dari ITPLN Belanja. Nah, untuk di halaman produknya, ketika diklik, maka akan ditampilkan item-item yang akan dijualkan oleh seller dari mahasiswa ITPLN. Ketika tombol next diklik, maka akan ditampilkan juga produk-produk yang lainnya. Begitu juga dengan button back. Kemudian untuk sellernya, jika ada mahasiswa dari ITPLN ingin bergabung dengan website ITPLN Belanja, dapat mengisi data diri dulu. Misalnya seperti ini. Kita ketikkan nama, kemudian nomor handphone. Ini saya kasih contoh aja, gambarnya upload KTM yang lain. Misalnya kita mengupload KTM. Nah, kemudian kita klik button submit, maka akan diarahkan ke sisi berikutnya. Nah, di sini setelah kita menginputkan nama, maka akan ditampilkan nama dari yang diinputkan tadi. Nah, kemudian kita ingin menginputkan nama barang apa yang ingin dijual oleh salesnya. Nah, kita buat misalnya nama barangnya itu adalah mie, Bomak, Batak. Nah, harganya kita buat misalnya 10.000. Terus kita ambil gambarnya. Ini. Nah, ketika kita klik button submit, maka produk yang sudah kita inputkan tadi akan tampil pada baris yang masih kosong di halaman produk page-nya. Untuk pemesanan produknya bisa diklik nama dari
item yang akan dijual tersebut. Misalnya ini donat danusan. Nah, ketika diklik maka akan diarahkan ke halaman order page. Nah, ordernya masih sistem manual via WhatsApp. Nah, jika diklik order via WhatsApp, maka akan langsung terhubung dengan WhatsApp. Seperti itu. Nah, untuk fungsi logonya sendiri, ketika logonya diklik, akan kembali ke landing page. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UML diagram yang ada pada ITPLN Belanja. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai use case diagram ITPLN Belanja ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa use case diagram ini menggambarkan kumpulan use case, aktor, maupun hubungan yang terjadi di antara mereka. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini bahwa untuk use case diagram itu mempunyai use case halaman utama, register seller, posting produk, tampilan produk, dan juga order via WhatsApp. Sedangkan untuk aktornya, itu adalah ada aktor pengunjung dan juga aktor seller. Nah, garis-garis yang ada di sini tuh menandakan bahwa ini hubungan yang terjadi di antara aktor-aktor dan use case-nya. Nah, kita bisa lihat untuk pada use case halaman utamanya ini itu bisa diakses oleh pengunjung maupun sellernya. Lalu untuk posting produk, nah posting produk ini itu bisa diakses oleh seller apabila seller telah melakukan register. Jadi yang hanya bisa mengakses posting produk ini adalah cuma bisa seller yang sudah melakukan registrasi. Nah, selanjutnya ada tampilan produk. Untuk tampilan produk ini bisa diakses oleh pengunjung maupun juga seller. Dan selanjutnya adalah order via WhatsApp. Order via WhatsApp juga bisa diakses oleh keduanya. Dan order via WhatsApp ini merupakan fungsi yang untuk menghubungkan antara pengunjung dan sellernya. Jadi apabila si pengunjung dan seller ini melakukan transaksi, itu bisa dilakukan secara via WhatsApp ini. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Nah, di activity diagram ini itu menggambarkan aliran kontrol sistem. Jadi, activity diagram ini digunakan untuk melihat bagaimana sistem bekerja ketika dieksekusi. Nah, kita lihat di gambarnya ini, di sini ada activity user, pengunjung, dan juga sellernya. Kita bisa lihat dari sini, dimulainya itu dari pengunjung. Nah, pertama itu pengunjung mencari barang dan melihat barang itu prosesnya, dan juga apabila seller pengunjung yang ingin mendaftar menjadi seller itu bisa dilihat eksekusinya di sini, daftar menjadi seller. Lalu dari seller ini menuju ke upload barang. Jadi setelah upload barang, dia bisa menuju ke barang yang telah diupload itu bisa muncul di pencarian barang ini. Di pengunjung bisa mencari dan melihat barangnya. Lalu aktivitas selanjutnya ada suatu kondisi. Jadi kondisi ini apabila barang yang telah diinginkan pengunjung telah ketemu, maka dia akan menuju memesan barang. Tapi apabila tidak ketemu, maka aktivitasnya kembali ke mencari dan melihat barang ini. Nah, selanjutnya pada aktivitas memesan barang, akan menuju ke konfirmasi pesanan yang dilakukan oleh seller. Nah, apabila seller telah melakukan konfirmasi pesanan, maka si usernya, pengunjung ini, bisa melakukan pembayaran pesanan. Lalu aktivitas selanjutnya seller menerima pembayaran dan selanjutnya mengirim barang. Nah, setelah aktivitas mengirim barang menuju ke usernya, itu aktivitas menerima barang dan selanjutnya terakhir selesai. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini itu menggambarkan interaksi yang menjelaskan bagaimana pesan mengalir dari objek ke objek lainnya. Oke, kita bisa lihat di sini ada sequence diagram pengunjung. Jadi di sini kita bisa lihat di sini aktivitas pengunjung dan kemudian juga ada objek memesan barang, lalu objek menerima barang. Nah, jadi untuk aliran pengunjung sampai dapat menerima barang ini, itu ada prosesnya. Yang pertama, ini pengunjung mencari dan mengecek barang. Nah, apabila pengunjung telah mendapat barang yang dicari, pengunjung bisa masuk ke proses yang memesan barang ini. Nah, setelah itu, untuk
proses keduanya, pengunjung melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, itu di proses ketiganya ada validasi. Nah, validasi ini untuk mengecek apakah si pengunjung ini telah melakukan semua yang ada seperti kayak pembayaran ataupun juga sesuai dengan pesanan yang ingin dipesan itu apa, lalu dilakukan validasi. Apabila telah memenuhi semua, maka pengunjung dapat menerima barang. Dan selanjutnya ada sequence diagram seller. Nah, di sequence diagram seller ini, itu aktor atau yang interaksi yang terjadi di sini adalah si sellernya untuk menampilkan suatu produk atau mengupload produknya. Nah, untuk objeknya sendiri itu ada seller, lalu di sini ada pembuatan akun, dan kemudian penampilan produk. Nah, langkahnya itu pertama, dalam menuju proses membuat akun ini, seller itu harus mengisi form data diri seperti nama, nomor HP, dan upload foto KTM. Dan kedua itu adalah proses validasi. Jadi apabila di sellernya sudah memenuhi untuk mensubmit atau mengisi form data diri dan telah benar, maka akan menuju ke proses ketiga untuk penampilan produk. Dan untuk menampilkan produk ini, itu prosesnya itu mengisi form produk seperti nama barang, harga, dan upload foto barangnya. Lalu kemudian terjadi lagi proses validasi. Jadi dilihat kembali apakah semua form yang diisi ini telah sesuai, maka akan menuju ke proses kelima, yaitu menampilkan produk. Jadi produk seller sudah bisa ditampilkan. Nah, dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ITPLN Belanja merupakan aplikasi berbasis web dalam bidang e-commerce dan dapat menjadi wadah yang cocok sebagai solusi dalam masalah kegiatan, dana, dan usaha mahasiswa ITPLN. Sesuai dengan slogannya, tempat belanja anak ITPLN, ya ITPLN Belanja. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi berbasis web. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.